Beijing, juga dikenal dengan nama Peking, adalah ibu kota Republik Rakyat Tiongkok serta salah satu kota terbesar di dunia. Terletak di bagian utara Tiongkok, Beijing memiliki populasi lebih dari 21 juta jiwa dan menjadi pusat politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan negara tersebut. Sejarah Beijing dapat dilacak kembali ribuan tahun ke belakang, dimulai dari zaman dinasti Qin pada abad ke-3 SM. Kota ini menjadi ibu kota dinasti Ming dan Qing, dua dinasti terakhir di Tiongkok sebelum berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Pada masa sekarang, Beijing menjadi pusat kekuasaan politik di Tiongkok dengan terletaknya Istana Kekaisaran Tiongkok, yang lebih dikenal dengan sebutan kota terlarang, di pusat kota. Beijing juga memiliki banyak tempat wisata dan landmark terkenal, seperti Tembok Besar Tiongkok, Kuil Surga, dan Lapangan Tiananmen. Selain itu, kota ini juga menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2008 yang diadakan di Stadion Nasional Beijing, yang dikenal dengan sebutan Bebelacan Burung. Selain sebagai pusat politik dan sejarah, Beijing juga merupakan pusat kegiatan ekonomi yang penting di Tiongkok. Kota ini merupakan kawasan perkotaan yang modern dengan gedung pencakar langit, jaringan transportasi yang baik, serta pusat perbelanjaan dan restoran yang beragam. Dengan kekayaan sejarah, budaya, dan kehidupan kota yang sibuk, Beijing merupakan salah satu destinasi wisata yang paling populer di Tiongkok. Kota ini menawarkan pengalaman yang unik dan beragam bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi sejarah dan budaya Tiongkok yang kaya. Di sisi lain, di ibu kota Tiongkok ini terdapat suatu pemukiman yang sangat bertolak belakang, yaitu pemukiman Wangjing. Pemukiman Wangjing yang buruk merupakan sebuah daerah pemukiman yang terletak di wilayah perkotaan yang memiliki berbagai masalah sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Pemukiman ini seringkali padat dan overpopulasi, menyebabkan ruang hidup yang sempit dan kurangnya fasilitas umum seperti taman, lokasi rekreasi, dan akses ke jalan raya. Pemukiman Wangjing yang buruk seringkali memiliki infrastruktur yang tidak memadai seperti jalan berlubang, saluran air yang tidak teratur, listrik yang tidak stabil, dan akses air bersih yang terbatas. Rumah-rumah atau bangunan di pemukiman tersebut seringkali tidak terawat dengan baik, berbahaya, dan tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak seperti toilet bersih dan pengelolaan sampah yang baik dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit menular dan infeksi. Pemukiman Wangjing yang buruk seringkali memiliki tingkat kejahitan yang tinggi seperti pelanggaran kecil, perampokan, dan kekerasan. Pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas mungkin sulit diakses oleh penduduk, menyebabkan kurangnya peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, pemukiman yang buruk seperti ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat, tidak aman, dan tidak kondusif untuk kehidupan yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kondisi pemukiman Wangjing yang buruk melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik, pembangunan perumahan yang layak, serta peningkatan akses terhadap fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan. Kehidupan warga miskin di pemukiman Wangjing di Beijing dapat dianggap sangat sulit dan penuh dengan tantangan. Warga miskin di daerah ini seringkali menghadapi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan yang membuat kondisi hidup mereka sangat buruk. Warga miskin di Wangjing seringkali tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni. Rumah mereka sangat sempit, tidak terawat dengan baik, dan tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan bagi warga miskin. Warga miskin di Wangjing seringkali mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang stabil dan layak. Mereka mungkin bekerja sebagai buruh kasar, tukang ojek, atau pekerja informal lainnya yang tidak menjamin penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga miskin di Wangjing seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Mereka mungkin mengalami kendala dalam mengakses perawatan medis yang diperlukan dan pendidikan yang layak. Warga miskin di Wangjing mungkin tinggal di lingkungan yang kotor, tidak sehat, dan kurang sanitasi. Mereka mungkin menghadapi masalah seperti akses terbatas terhadap air bersih, toilet yang tidak layak, dan pengelolaan sampah yang buruk. Warga miskin di Wangjing seringkali menghadapi tantangan ekonomi yang besar akibat kurangnya kesempatan kerja dan pendapatan yang rendah. Mereka mungkin juga mengalami diskriminasi sosial dan ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik.
Dengan kondisi-kondisi di atas, kehidupan warga miskin di pemukiman Wangjing di Beijing dapat dianggap sangat sulit dan penuh dengan tantangan. Untuk meningkatkan kondisi hidup mereka, diperlukan upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan pekerjaan yang stabil bagi warga miskin di daerah tersebut. Pergaulan kehidupan para gelandangan dan gembel di pemukiman Wangjing di Beijing dapat dikatakan sangat kompleks dan sulit. Gelandangan dan gembel adalah kelompok masyarakat yang rentan dan kerap mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah gambaran mengenai pergaulan kehidupan para gelandangan dan gembel di pemukiman Wangjing. Para gelandangan dan gembel di pemukiman Wangjing seringkali tinggal di tempat-tempat yang tidak tetap dan tidak stabil. Mereka mungkin tinggal di bangunan kosong, di bawah jembatan, atau di tempat-tempat terbuka lainnya. Kondisi tempat tinggal yang tidak layak tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan risiko keamanan bagi mereka. Para gelandangan dan gembel di Wangjing seringkali mengalami keterbatasan dalam akses terhadap layanan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Mereka seringkali mengandalkan bantuan makanan dari lembaga amal atau donasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi kehidupan yang tidak layak dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan membuat para gelandangan dan gembel di Wangjing rentan mengalami masalah kesehatan seperti infeksi kulit, penyakit menular, dan masalah kesehatan mental. Kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi juga dapat menyebabkan masalah kebersihan dan kesehatan di antara mereka. Para gelandangan dan gembel di Wangjing seringkali mengalami stigmatisasi dan diskriminasi oleh masyarakat luas. Mereka mungkin dianggap sebagai beban sosial atau sebagai ancaman keamanan oleh sebagian orang, yang dapat membuat mereka sulit untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari masyarakat. Kehidupan para gelandangan dan gembel di Wangjing seringkali penuh dengan perasaan kesepian dan isolasi. Mereka mungkin merasa terpinggirkan dan terabaikan oleh masyarakat, sehingga sulit bagi mereka untuk merasa terhubung dan diterima oleh lingkungan sekitar. Dengan kondisi-kondisi tersebut, pergaulan kehidupan para gelandangan dan gembel di pemukiman Wangjing di Beijing dapat dianggap sangat sulit dan sulit. Diperlukan perhatian dan upaya lebih dari pemerintah, lembaga amal, dan masyarakat untuk memberikan dukungan, bantuan, dan perlindungan yang lebih baik bagi para gelandangan dan gembel dalam memperbaiki kondisi kehidupan mereka di pemukiman Wangjing. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini, agar menjadi lebih berkembang lagi. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.